Kanjuruhan menjelma tempat mematikan. Ratusan nyawa melayang akibat penggunaan kekuatan berlebih. Tribun selatan Stadion Kanjuruhan menjadi sasaran tembak paling brutal. Nyaris setiap tembakan gas air mata ke sisi ini mengarah langsung kepada para penonton yang tidak terlibat kericuhan di lapangan. Kami menemukan setidaknya ada lebih dari 80 proyektil gas air mata yang ditembakkan pada malam itu. Bagaimana luapan kekecewaan di akhir pertandingan berubah menjadi mengerikan? Investigasi visual ini memanfaatkan sumber-sumber yang bisa diakses secara terbuka. Kami mengumpulkan, memilah, dan menganalisis ratusan video dan foto yang beredar di beragam media sosial. Kami juga melakukan crowdsource atau menerima sumber berupa video dan foto dari ratusan saksi mata yang hadir di Kanjuruhan. Melalui crowdsource ini, informasi geolokasi dan timestamp kejadian bisa disusun dengan lebih presisi. Karena sumber yang diperoleh dari crowdsource umumnya diambil oleh tangan pertama dalam bentuk materi mentah, sehingga metadatanya bisa diketahui. Dengan itulah, kabut kerutan peristiwa Kanjuruhan bisa lebih tersingkap. Semua bermula dari sini. Setelah 23 tahun, akhirnya Persebaya bisa mengalahkan Arema di Malang. Beberapa detik usai wasit meniup peluit akhir pertandingan, pemain Persebaya langsung berlarian masuk ke ruang ganti. Pukul 22.04, pemain Arema bergegas mendatangi Tribun Timur untuk meminta maaf kepada Aremania. Gak mood makan, Aremaku kalah. Segelintir supporter yang kecewa turun dari tribun dan menghampiri pemain. Kiper Maringga dan Juan Alvarizi ada di paling depan. Tak ada kekerasan di sini. Hanya kontak fisik biasa dan pertukaran ucapan di antara mereka. Seiring waktu, supporter yang turun dari Tribun Timur makin bertambah. Polisi mulai aktif bergerak. Kiper Maringga coba dilindungi dengan menggunakan tameng. Padahal saat itu tidak ada pelemparan kepada pemain Arema. Seorang supporter memang terlihat hendak memukul seorang pemain Arema. Tapi tentu saja ini tak melegitimasi semua supporter menyerang pemain Arema. Sebab fans lainnya memperlakukan Juan Alvarizi dengan baik-baik saja. Setelah semua pemain masuk ke ruang ganti, polisi membuat barikade untuk mencegah supporter masuk ke dalam lorong pemain. Aksi dorong-dorongan pun terjadi. Lemparan flare dilakukan dari tribun VIP. Di momen inilah, insiden pertama bentrok fisik antara polisi dan supporter terjadi. Seorang polisi terpancing menyerang Aremania. Ia lalu ditenangkan rekannya dan masuk kembali ke barisan. Massa yang berada di depan lorong pemain semakin banyak. Tentara juga mulai terlibat secara proaktif. Dengan double stick, tentara ini merangsek membuyarkan massa yang berkumpul. Massa juga berhamburan karena anjing huru-hara mulai dikerahkan polisi. Sampai di sini, kondisi sebetulnya masih relatif terkontrol. Kendati sudah mulai ada bentrok fisik, tapi secara umum polisi dan TNI masih bersikap kalem menghadapi massa. Di sini terlihat massa berhasil digiring Yon Zipur untuk naik kembali ke tribun. Namun dari arah tenggara, massa kembali masuk ke lapangan. Sedangkan kelompok aparat ini bergerak mundur ke arah bench. Pasukan Yon Zipur yang awalnya mendorong massa ke timur pun memutar arah dan kembali memukul balik massa yang datang dari sektor 9. Momen inilah yang menjadi peralihan sikap aparat. TNI mulai bertindak represif terhadap supporter yang tertinggal dari teman-temannya. Adegan kungfu yang viral di media sosial terjadi pada fase ini. Massa dari Tribun Utara juga mulai bergerak menuju lorong pemain.
namun dibiarkan saja oleh pasukan Brimob yang berjaga di tengah. Dorongan aparat Yonsipur sebenarnya membuat massa berhasil mundur dan naik kembali ke tribun. Petaka pun dimulai. Satu peleton Brimob yang berjaga di selatan tiba-tiba menembakkan gas air mata secara acak ke tribun selatan. Personel Brimob inilah yang pertama kali menarik pelatuk kematian massal di Kanjuruhan. Dari angle ini, kamu bisa melihat tembakan pertama yang dilontarkan personel Brimob ini tidak diarahkan kepada massa di lapangan, tetapi jelas diarahkan kepada para supporter yang anteng di tribun. Tindakan tersebut diikuti personel Brimob lainnya. Selain menembakkan ke tribun selatan, mereka pun mulai menembak tribun berdiri. Sampai di sini, belum ada tembakan yang diarahkan kepada massa yang masuk ke lapangan. Yang harus kamu ketahui, Kanjuruhan itu unik. Di sini terdapat tribun berdiri. Namun, kamu jangan mengira tribun berdiri itu seperti yang ada di Signal Iduna Park milik Borussia Dortmund. Tribun berdiri Kanjuruhan tidak berbentuk tribun, tapi terhampar pada lahan datar yang dicor semen. Jadi, jangan menganggap supporter yang berdiri di bawah sini sebagai perusuh. Mereka berada di bawah situ karena memang disediakan oleh panitia penyelenggara. Mereka masuk juga dengan membeli tiket. Setelah itu, rentetan tembakan gas air mata personel Brimob ke dalam tribun memicu kepanikan. Polisi berdalih, tembakan gas air mata adalah respon atas tindakan massa yang mau menyerang. Jika kamu melihat video ini, apakah kamu melihat gelagat supporter di dalam tribun ini mau menyerbu aparat? Insiden ini terjadi pada jam 22.08. Ada 11 tembakan dilakukan Brimob pada fase awal ini. Sebelas tembakan ini dilakukan 7 orang yang berbeda. Tabung gas yang dipakai bertipe multi-smoke projectile. Satu selongsong bisa meletupkan 5 proyektil submunisi yang lebih kecil. Artinya, tembakannya boleh 11. Diduga ada 55 proyektil gas air mata yang dilepaskan dalam waktu kurang dari 15 detik. Lontaran masif gas air mata ini membuat tribun selatan menjadi pekat dengan asap gas air mata. Kondisi diperparah dengan angin yang berhembus ke selatan. Proyektil yang awalnya meledak di bawah, asapnya kemudian merayap naik ke atas tribun. Hal ini membuat kepanikan di tribun menjadi semakin tidak terkendali. Penonton berhamburan dengan panik dan kemudian mencoba keluar stadion. Salah satu temuan kami yang paling mencengangkan adalah tembakan gas air mata ternyata juga diarahkan ke pintu-pintu keluar. Jadi waktu itu saya mau keluar nyelamatin diri lewat pintu 12. Tiba-tiba kira-kira 1-2 meter di atas saya jatuh tembakan gas air mata. Posisi saya di samping pintu 12 waktu itu. Lalu, untuk apa itu dilakukan? Kami menelusuri jejak perilaku pasukan Brimob ini melakukan pengamanan di Kanjuruhan. Awal penonton turun ke lapangan, mereka terlihat kalem. Para supporter tak mengusik mereka sama sekali. Begitupun sebaliknya, tidak ada interaksi fisik di antara supporter dan Brimob. Ini adalah komandan peletonnya. Terlihat dia berdiskusi dengan anak buahnya. Ini adalah personel Brimob yang terlibat dalam penembakan gas air mata. Pada menit 22.04, mereka bergerak merapat ke sisi bagian barat. Lagi-lagi,
tidak ada bentrokan fisik antara mereka dengan supporter. Ketika supporter berlari ke tengah, mereka terfokus kepada TNI yang berada di dekat lorong pemain, bukan kepada para Brimob ini. Beberapa supporter memang coba mengusik. Ini membuat personel Brimob terpancing dan mengejar. Dan tiba-tiba saja, tim pelontar menembakkan gas air mata secara acak. Dalam insiden 15 detik ini, mereka bergerak dengan komando. Ada komando dan perwira yang terlihat mengarahkan. Setelah melihat kekacauan di Tribun Selatan, mereka jeda sejenak. 22-12, sejumlah supporter terlihat proaktif terhadap mereka lagi. Hal itu ditanggapi dengan lontaran gas air mata. 6 tembakan diletuskan oleh 5 orang dari kelompok yang sama. Asap yang mengepul di sisi lapangan lalu tertiup angin dan kembali menyesaki Tribun Selatan. Pada menit yang sama, tanpa diawali tindakan langsung dari supporter, seorang personel Brimob kembali menembakkan gas air mata ke dalam tribun, tepatnya ke sektor 13 dan 14. Tembakan ini membuyarkan penonton yang turun dan membuat mereka panik. Semenit kemudian, 22-13, pasukan ini juga kembali menyerbu Tribun Selatan. 2 tembakan gas air mata dilontarkan ke dalam tribun secara horizontal. Ya, patenono iku, woi. Patenono iku. Pada 22-14, pasukan ini terpantau ditarik lebih ke tengah. Namun, tembakan gas air mata masih mereka lakukan. Kali ini tembakan diarahkan ke Tribun Timur yang sudah lebih kondusif. Video drone ini memperlihatkan detil penembakan yang sengaja diarahkan ke tribun. Tindakan represif juga dilakukan pasukan Brimob lainnya. Di sisi barat misalnya, pada menit 22-13, personel Brimob ini bergerak dari barat mendekat ke Tribun Timur. Mereka lalu menembak ke arah tribun yang dipadati banyak orang. Lagi-lagi bukan diarahkan kepada Aremania yang turun ke lapangan. Hal yang sama juga dilakukan personel ini. Dia menembak vertikal secara tidak terarah ke Tribun Utara. Sebetulnya tidak semua Brimob di dalam stadion bertindak brutal. Brimob yang berjaga di utara relatif tenang. Mereka terlihat tidak terpancing untuk menembakkan gas air mata. Selain Brimob, penembakan gas air mata juga dilakukan personel Polres Malang. Hal ini bertolak belakang dengan arahan Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat yang melarang anak buahnya menembakkan gas air mata. Seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Ada satu momen yang memperlihatkan kebrutalan anak buah Ferly. Kamu bisa lihat lintasan proyektil melengkung jauh ke atas dari bench pemain hingga tribun penonton di sisi timur. Hal ini memperlihatkan prosedur pengamanan yang tak terarah. Terkait dengan anggota kami yang bersalah juga akan diproses. Kemudian pemanggilan saksi ini itu dalam rangka melengkapi penyidikan. Dan saat ini kami akan koordinasi dengan kejaksaan dan akan diajukan ke sidang. Di luar itu ada 19 anggota kami yang masih juga dalam pemeriksaan kode etik. Pelaku penembakan adalah orang ini. Hal kasat mata yang membedakan gas air mata yang ditembakkan personil Sabara dan Brimob adalah jenis proyektil dan asapnya. Model yang dipakai Sabara Polres Malang adalah single amunisi dengan asap yang lebih banyak dan lebih pekat. Sedangkan Brimob menggunakan multi-smoke projectile yang lebih pipih dan kecil. Dalam sekali tembak, dia akan melepaskan banyak submunisi lebih kecil dan menyebar. Meskipun secara kepekatan asap tidak begitu tebal, multi-smoke projectile memiliki efek 3 kali lebih panas dan perih ketimbang tabung selongsong biasa. Di sisi lain, Mabes Polri sendiri sudah mengakui bahwa dalam insiden di Kanjuruhan, pihaknya menggunakan gas air mata yang kadaluarsa. Kamu bisa lihat selongsong ini kadaluarsa pada 2019. Masa penggunaan gas air mata adalah 3 tahun. Ya, ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021 ada beberapa ya. Itulah mengapa ketika 55 tabung gas air mata ini ditembakkan secara masif ke dalam Tribun Selatan, maka efeknya jauh lebih terasa. Di kepulan itu dikelilingi gas air mata saya pas di bawah itu.
Tapi masih bisa lari ke atas? Bisa sambil gini, berusaha melek. Kalau pas saya itu saya nggak lihat soalnya baru naik terus turun dikit itu udah ada selselan, jadi nggak ngelihat pintunya, nggak lihat depan, tiba-tiba udah gini aja saya. Tidak sedikit yang meninggal di atas tribun selatan. Salah satu korbannya ialah personil Polri sendiri, yakni Bribtu Fajar Yoyo Sugiono yang bertugas di tribun. Metadata memperlihatkan video ini diambil di gate 13 pada 22.15. Kamu bisa mendengar gedoran pintu besi yang membuktikan bahwa memang pintu tertutup. Ini selaras dengan video yang viral di media sosial. Video ini diambil semenit kemudian di gate yang sama. Masih memperlihatkan orang-orang yang terjepit di tangga berusaha keras untuk bebas. Hal yang sama juga terjadi di gate 10. Kamu bisa melihat ratusan orang berjerit dan berhimpitan dalam tangga yang sempit. Ini video di gate 12. Banyak korban terjepit hingga terdorong dan jatuh dari tangga. Video ini direkam pada menit 22.16. Yang harus kamu pahami adalah dorongan dari dalam tribun disebabkan oleh massa yang panik akibat aparat yang terus-menerus menembakkan gas air mata. Gas air mata diletupkan pertama kali pada 22.08 dan terakhir ditembakkan ke tribun selatan pada 22.15. Video-video mengerikan di dalam pintu keluar tadi terjadi di dalam rentang jam 22.10 hingga 22.15. Itu artinya tembakan gas air mata dilakukan polisi di lapangan saat ribuan orang sedang berebut mencari jalan kehidupan di pintu keluar. Dalih pembelaan polisi menembak gas air mata karena khawatir amuk massa mencelakakan pemain Persebaya. Asal kamu tahu, ketika bentrokan fisik antara supporter dimulai, para pemain Persebaya sudah aman berada di kamar ganti. Ketika tembakan gas air mata diletupkan pada 22.08, pemain dan ofisial Persebaya sudah ada di dalam kendaraan taktis Barakuda dan mulai bergerak meninggalkan Kanjuruhan. Jika mengikuti keterangan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat fokus mengamankan evakuasi pemain dan ofisial Persebaya. Dan evakuasi pada saat itu dipimpin langsung oleh Kapolres. Sebagai kepala operasi pengamanan pertandingan, Ferly tidak berada di lapangan saat tembakan pertama gas air mata diletupkan. Jika tindakan di dalam stadion memang dilakukan untuk mempermudah pengamanan dan evakuasi para pemain dan ofisial tim Persebaya, situasi di luar stadion ternyata tidak sejalan. Kekacauan di dalam stadion juga berlanjut di luar ketika Rantis membawa pemain Persebaya dicegat massa. Video pengerusakan patwal Persebaya ini diambil pada menit 22.20. Imbas pencegatan ini, konvoi kendaraan yang membawa Persebaya tak bisa bergerak maju. Mereka baru bisa kembali bergerak meninggalkan Kanjuruhan 1 jam sejak pertama kali bergerak dari tribun VIP. Video ini diambil dari dalam kendaraan taktis yang membawa Persebaya saat mereka mulai bisa bergerak kembali. Kendati demikian, sepanjang perjalanan di sekitaran stadion, hambatan dari supporter tetap berlangsung dalam bentuk lemparan-lemparan berbagai benda. Para pemain Persebaya baru tiba di Surabaya pada dini hari. Mereka tiba dengan kendaraan taktis yang sama dengan yang membawa mereka meninggalkan Kanjuruhan. Pada dini hari itu, nun jauh di Malang, kematian demi kematian datang susul menyusul. Baron! Ayo
bagus. Ayo mas, angkatan C. Ya, angkatan. Mas, angkatan C. Ya sabar. Angkatan C mas. Ayo, adekku. Ojo ditarik. Jancuk. Ayo, ambulan. Iki lek tore aduh ya apa iki? Mas, tolongin saya mas, gotongan sih. Aku minta tolong. Aku minta tolong. Ayo. Aku minta tolong. Halo, saya Akwam, produser yang memimpin proyek liputan ini. Seluruh material yang barusan kalian lihat dikumpulkan dengan metode open dan crowdsource. Terima kasih kepada Aremania dan para penyintas peristiwa Kanjuruhan yang mendokumentasikan segala yang terjadi dan membagikannya kepada kami. Kami juga mendapat bantuan dari pandit football yang menyebarkan informasi hotline crowdsource kami. Tak lupa IDN Times yang membantu dalam upaya konfirmasi kepada pihak polisi. Dalam laporan ini, standing point kami jelas dan tegas. Para korban dan penyintas harus mendapat keadilan seadil-adilnya.